Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Janatul Fitri dengan NIM digit terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari UAS program mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu berupa game yang bernama Destruction Garden. Nah, jadi game ini merupakan game edukasi berbasis spy game yang mengajarkan pemain tentang bahaya distraksi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pemain berperan sebagai main guardian yang harus melindungi tanaman dan menjaga fokus dari berbagai gangguan digital seperti notifikasi, chat, dan pop-up bug. Nah, game ini mengimplementasikan konsep OOP atau Object Oriented Programming dengan 3 prinsip utama, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Aplikasi ini memiliki tiga tingkatan level dengan mekanisme pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, uh, konsep dari PBO itu sendiri. Nah, di mana PBO itu merupakan suatu paradigma pemrograman dengan tujuan untuk merepresentasikan entitas nyata dalam kode dengan cara menggabungkan data atau atribut dan fungsi atau metode ke dalam satu unit objek. Nah, konsep dasar PBO ini mencakup 3 konsep dasar. Yang pertama yaitu encapsulation, di mana encapsulation ini menyimpan data dengan aturan atau metode yang terkait di dalam satu wadah, yaitu satu kelas. Nah, encapsulation ini memiliki tujuan dengan itu melindungi data dari akses yang tidak jelas. Nah, di encapsulation ini ada akses identifier yang berfungsi sebagai kontrol akses terhadap elemen-elemen kelas. Yang pertama ada public, di mana elemen ini dapat diakses secara bebas dari mana saja, baik dalam maupun luar kelas. Kemudian ada akses identifier protected, di mana umumnya ditandai dengan satu garis bawah atau underscore. Meskipun secara teknis masih dapat diakses oleh kelas turunan atau subkelas, tapi tidak dianjurkan untuk dimodifikasi secara langsung dari luar. Yang terakhir yaitu akses identifier privat, di mana ditandai dengan 2 garis bawah atau underscore. Nah, elemen ini tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Nah, kemudian saya akan menunjukkan penerapan encapsulation pada destruction game ini. Pertama yaitu pada file entity. Nah, pada file entity di mana suatu internal yang krusial seperti underscore alive ini didefinisikan sebagai atribut yang dilindungi atau protected, ditandai dengan konvensi underscore. Akses dan modifikasi terhadap atribut ini dikontrol secara ketat melalui antarmuka interface publik yang terstruktur melalui metode accessor atau getter. Metode getter is alive dan metode mutator atau setter dengan yang bertanggung jawab untuk mengubah status menjadi false. Nah, pada kelas GameScene melalui getter focus level dengan metode getter ini secara spesifik membatasi nilai fokus agar selalu berada di rentang yang logis secara 0 dan 100. Nah, pada GameScene. Nah, ini. Kemudian saya juga akan menunjukkan penerapannya pada Audio Manager. Nah, pada Audio Manager ini, enkapsulasi pada kelas Audio Manager Nah, di sini yaitu mengandung konstruktor init ini bertujuan untuk melindungi
integritas nilai volume dan memastikan semua sound effect atau effect bergaris secara seragam. Atribut save.effect. Nah, pada Audio Manager ini atribut save effect atau nilai di data diatur secara ketat melalui metode setter, mutator, public. Bawah ini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inheritance, di mana inheritance adalah kelas anak atau kelas turunan, subkelas yang mewarisi semua sifat dan kemampuan dari kelas orang tua atau kelas induk yang bisa disebut dengan superkelas. Nah, contoh aplikasi dalam Distraction Garden ini mempunyai sifat entity sebagai kelas induk. Nah, kelas ini sebagai kelas parent atau kelas induk yang mewarisi sifat seperti self-reg center. Nah, atribut-atribut ini yang akan diwariskan kepada kelas anak seperti pada player. Nah, pada player ini mewarisi sifat konstruktor ini dari kelas entity. Kemudian pada bug ini juga mewarisi konstruktor. Mewarisi atribut yang ada pada kelas entity tadi dengan memanggil kelas parent dengan konstruktor init. Kemudian pada basin ini juga terdapat inheritance, di mana pada kelas basin ini sebagai kelas induk yang akan mewarisi properti subgame, mewarisi atribut subgame sama dengan game. Yang kemudian game scene ini mewarisi sifat dari basin tadi dengan memanggil konstruktor basin. Dan game scene ini memiliki properti spesifik yaitu save level ID. Kemudian selanjutnya yaitu polymorphisme. Nah, polimorfisme merupakan suatu metode atau perintah yang sama dapat berlaku berbeda tergantung pada objek mana yang menjalankannya. Nah, pada kelas entity ini, kelas entity dideklarasikan sebagai kelas abstrak. Ini yang tidak dapat diinstansi secara langsung. Nah, tujuannya untuk mendefinisikan kontrak atau antarmuka fundamental bagi semua objek yang ada di dunia game. Nah, metode ini ditandai dengan ini dekorator add abstract method, yaitu update, draw. Nah, nanti di sini abstrak yang tidak memiliki implementasi. Jadi, semua kelas harus atau wajib mengimplementasikan metode ini. Nah, kemudian polimorfisme juga ditunjukkan pada kelas plan. Nah, pada ini kelas plan ini mengoperate method atau method operating yaitu pygame draw circle. Pada kelas plan ini, metode draw ini digunakan untuk menggambarkan
batang, daun, bunga, dan animasi. Sedangkan pada player.entity, nah, metode PyDraw digunakan untuk menggambar karakter diamond dengan mata, yaitu menggunakan nih draw polygon. Nah, kemudian saya akan menjelaskan struktur dari file ini, di mana ada struktur file main.py sebagai pusat atau kontrol game yang menginisiasi pygame, mengelola game loop, dan mengontrol transisi antar background, antar scene maksudnya. Nah, ada setting.py. Setting.py merupakan modul konfigurasi yang mendefinisikan konstanta global atau resolusi, FPS, dan skema warna. Kemudian ada folder scene, di mana folder scene merupakan manajemen state aplikasi kelas, abstrak, base scene, dan kelas turunan yang mewakili layar atau state mainan yang berbeda. Kemudian ada folder entities. Nah, folder entities ini berisi logika objek permainan atau model, kelas abstrak, entity, dan semua objek yang berinteraksi di word game, seperti player, bug, atau plan. Kemudian ada file audio manager. File audio manager ini mengolah pemuatan dan pemutaran semua efek suara dan musik latar belakang secara terpusat. Kemudian ada utis.py yang merupakan modul fungsi utilitas untuk data persistent JSON dan Lightboard. Dan terakhir ada question JSON. Nah, question JSON ini menyimpan data pertanyaan quiz setiap level. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan gamenya. Dikarenakan ada kendala suara, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kontrol pada game, di mana kontrol game player menggunakan tombol WASD atau arrow key. Kemudian menu mouse atau keyboard digunakan untuk memilih menu pada halaman home atau memilih level. Menggunakan touchpad juga bisa. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dengan tombol true atau false, notepad diarahkan pada jawaban true atau false atau klik angka 1 atau 2. Kemudian di sini game memiliki 3 tingkatan level, di mana level pertama yaitu notification overload atau notification overload yang memiliki target score yaitu 100, di mana memiliki tingkatan rendah. Kemudian yang kedua yaitu level multitasking trap, di mana memiliki target skor yaitu 200 dengan tingkatan level sedang. Kemudian yang terakhir yaitu burnout pass dengan target 300 dengan target skor 300 dengan tingkatan level tinggi, di mana setiap level ini memiliki tingkatan setiap level ini memiliki tingkatan pertanyaan yang berbeda, di mana level 1 memiliki pertanyaan mengenai dasar digital well-being dengan tingkatan mudah. Kemudian level 2 yaitu memiliki pertanyaan mengenai mental health awareness dengan tingkat kesulitannya sedang. Kemudian level 3 memiliki pertanyaan mengenai strategi lanjutan yang memiliki tingkat kesulitan yang sulit. Nah, di sini terdapat juga sistem tanaman atau plant. Tanaman ini memiliki 3 level pertumbuhan, mulai dari level seed sampai level bloom. Dan tanaman ini tumbuh berdasarkan fokus player, di mana ketika player dapat melindungi tanaman dari bug, maka tanaman akan tumbuh dengan 3 level tersebut. Kemudian pada aplikasi ini juga terdapat 3 jenis bug atau distraksi, di mana yang pertama yaitu chat bug. Chat bug ini berupa gangguan chat notification.
berupa pop-up chat. Jadi bentuknya seperti pop-up chat yang memiliki titik 3. Kemudian ada notif page. Notif page ini merupakan gangguan notifikasi sosial media dengan visualisasi yaitu lingkaran yang memiliki angka di tengahnya. Kemudian pop-up bug ini merupakan gangguan pop-up iklan yang memiliki visualisasi seperti pesan dan ada tombol silang di dalamnya, di mana pop-up bug ini akan memunculkan pertanyaan untuk melatih distraksi pada pemain. Kemudian terdapat juga focus bar dengan visual guardian, di mana focus bar ini akan berkurang setiap waktunya ketika player tidak melindungi tanaman pada bug, dan setiap waktu fokus bar ini akan berkurang secara otomatis. Nah, fokus bar ini dikurangi ketika player tidak menyentuh notif bug dan dipulihkan oleh follow up dan ketika jawaban benar. Ketika jawaban benar, maka fokus level ini akan berkurang dengan lambat. Kemudian ada question system, itu pertanyaan tentang edukasi digital wellbeing. Dan bagaimana cara target skor untuk menang, dari mana strategi untuk menyelesaikan level, di mana player digerakkan untuk menabrakkan bug. Kemudian player dapat mengumpulkan follow up untuk tambah fokus, di mana fokus akan bergerak lebih lambat. Kemudian player menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika player menjawab pertanyaan dengan benar, maka permainan akan berjalan lebih lambat, fokus akan berkurang lebih lambat, maka player dapat mengumpulkan skor lebih untuk mencapai target. Kemudian ketika jawaban salah, maka permainan akan bergerak lebih cepat, bug juga bergerak lebih cepat, label fokus akan berkurang lebih cepat sehingga akan mendistraksi player. Kemudian yang keempat yaitu menjaga tanaman agar tidak mati, menjaga tanaman dan melindunginya dari bug. Kemudian yang terakhir yaitu mencapai target skor sesuai dengan target levelnya untuk memenangkan level tersebut. Karena terkendala teknis sehingga membuat sound effect dan musik pada game tidak terdengar, maka di sini saya akan melanjutkan demonstrasi untuk gamenya. Ini merupakan halaman menu game di mana ada 3 level 1, 2, dan 3. Dan di sebelah kanan terdapat penjelasan atau deskripsi tentang level setiap levelnya. Kemudian dan di sini ada halaman home, bisa exit atau start game. Dan di sini ketika start game akan menuju langsung ke level 1. Di sini player bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri menggunakan tombol WASD atau ROG, dan di sini ketika menyentuh pop-up bug maka terdapat pertanyaan. Ini adalah ketika jawaban pertanyaan benar, maka fokus akan berkurang lebih lambat atau bertambah. Nah, ketika player menyentuh follow up, maka player fokus level juga bertambah. Di sini ada pertanyaan lagi. Dan ini adalah tampilan ketika level 1 complete. Ada tombol back to home dan ada tombol next to level selanjutnya. Di sini adalah tampilan pada level 2. Dan ini pertanyaan yang terdapat pada level 2. Dan ini ketika jawaban seharusnya di setiap pilihan jawaban, ketika jawaban benar atau salah terdapat sound effect, tapi karena terdapat kendala, suara game dan sound effect game tidak dapat recording.
Nah, ini adalah tampilan ketika level 2 teratasi. Nah, ini sebenarnya adalah tampilan dari level 3. Terdapat juga ada pertanyaan, tapi pertanyaannya memiliki tingkatan lebih tinggi atau lebih sulit. Dan di sini level 3 ini memiliki kecepatan berkurang, fokus berkurang lebih cepat. Dan di sini adalah tampilan game over. Ketika game over ada tombol victory level dan tombol to back to home. Nah, di sini kita juga bisa langsung memilih level sesuai dengan keinginan yang kita inginkan tanpa harus menuju ke start game. Nah, ini adalah langsung menuju ke tampilan pada level 3. Level 3 ini memiliki tingkatan yang lebih cepat dari level sebelumnya, di mana fokus bar akan berkurang lebih cepat dibandingkan level-level sebelumnya, sehingga memiliki tingkatan kesulitan yang ekstra. Nah, sekian demonstrasi project dan penjelasan project dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan ada banyak kendala di sini, jadi saya mohon maaf apabila ada ketidaknyamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.